Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Herianto. Video ini dibuat guna penilaian sertifikasi dosen tahun 2023. Alhamdulillah, saya telah berstatus eligible untuk penilaian Sardos. Dalam video ini, saya akan mencoba menjelaskan perkuliahan terkait aplikasi database. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dedek, hari ini kita akan mulai belajar perkuliahan yang namanya aplikasi database. Jadi sebelum kita mulai dulu, baiknya saya perkenalkan diri. Nama saya Randi Herianto. Kamu bisa panggil saya Pak Randi aja, nggak apa-apa. Jadi hari ini sampai 1 semester ke depan kita akan belajar yang namanya aplikasi database. Sebelum kita perkenalan RPS yang lebih jauh, kita briefing sedikit ya apa yang dimaksud dengan database. Jadi database adalah suatu kumpulan data yang terorganisir. Jadi data tersebut nanti kita kumpulkan di database, nanti kita hasilkan dengan tampilan yang bisa dibaca oleh penggunanya. Jadi kita selain belajar di akuntansi, kita menyusun laporan keuangan, kita juga bikin sendiri aplikasi untuk menyusun laporan keuangan itu sendiri. Itu salah satu materi di aplikasi database. Ya, di mata kuliah kita yang lain, kita ada belajar aplikasi komputer, ada mengenai akurat, ABSS, itu aplikasi yang sudah jadi. Jadi kita belajar dari nol, bagaimana sih cara buat menyusun data yang baik, menyusun data dengan baik, sampai bisa ditampilkan dengan baik. Sehingga bisa digunakan bukan hanya oleh kita orang akuntansi, tetapi juga bisa dipakai oleh yang bukan orang akuntansi itu sendiri. Yang bisa gampang dipakai atau istilahnya user friendly. Jadi kalau kita melihat RPS, keterampilan khusus yang bisa kita pelajari adalah mampu merancang dan mengimplementasikan sistem informasi akuntansi dalam penyelesaian pekerjaan di bidang akuntansi. Itu dasarnya. Jadi kalau seandainya kita pun udah menguasai, sebenarnya kita bisa bikin aplikasi yang lain sebenarnya yang di luar akuntansi. Oke. Jadi kalau capaian pembelajaran mata kuliah kita terbagi atas 4. Kamu mampu mendesain tabel dan relationship. Nanti kita akan pelajari apa itu tabel, apa itu relationship. Habis itu kita desain form. Jadi kita menginput data tidak sama seperti kita menginput data yang ada di spreadsheet. Ya, jadi kita menginput data melalui form. Nanti kita desain formnya bagaimana bentuknya. Form tadi itu yang form yang kita masukkan tadi itu bakal loncat dia ke tabel dan nanti kita olah di query. Jadi capaian mata kuliah yang berikutnya adalah kita mampu mendesain query sehingga untuk mengolah data yang sudah kita inputkan dari form. Lalu kita tampilkan dengan report yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi udah tercapai itu apa yang kita bilang database tadi, kumpulan data. Lalu tujuan kita akhirnya adalah menampilkan data yang kita olah tersebut. Kalau deskripsi mata kuliah kita, ini gunanya untuk konsep dan aplikasi yang terkait dengan pengetahuan keterampilan bagaimana merancang database di dalam perusahaan menggunakan program Microsoft Access. Jadi kalau database itu sebenarnya aplikasinya banyak. Jadi ada MySQL dan lain-lainnya. Tapi kalau kita fokus ke Microsoft Access saja. Jadi ini yang paling basic yang kita pelajari di Microsoft Access. Aplikasi yang dirancang selama semester ini adalah aplikasi penjualan, order pembelian, aplikasi tabungan bank, aplikasi akuntansi, baik jasa ataupun dagang. Nah, perkuliahan kita ini, sebelum adik-adik belajar, kita udah merancang sebuah modul. Saya juga termasuk di dalam tim penyusun modul. Jadi penyusun modul untuk yang kamu pelajari disusun oleh saya sendiri, Randi Herianto, Firman Surya, Bu Fitri Santi, dan Bu Vera Sri Yunianti. Jadi modulnya nanti kita bagikan. Adik-adik bisa
mengikuti modul yang kita berikan nanti, sehingga apa yang kita sampaikan itu tidak terlalu miss. Jadi kalau seandainya pun saya ada salah, kita bisa sama-sama lihat di modul. Jadi itu acuan kita di modul. Dalam semester ini ada 17 kali pertemuan, ya. Sebenarnya totalnya ada 18, 2 diantaranya UTS dan UAS, ya. Jadi kriteria penilaian ini, jadi ada bobot, sudah saya masukkan ke dalam e-learning, bisa kamu download sendiri dan kamu pahami. Jadi bobot penilaian itu ada berapa. Mata kuliah kita itu 100% diajarkan secara offline. Jadi tidak ada perkuliahan kita diajarkan dengan online. Namun materi kita yang offline ini beberapa sudah saya masukkan ke dalam e-learning juga. Jadi kalau seandainya yang kita sampaikan di kampus kurang, adik-adik bisa ulang di rumah masing-masing. Karena sudah ada YouTube-nya kita buatkan. Jadi dari pertemuan awal sampai akhir sebenarnya ada beberapa video yang kumpulan 3 pertemuan kita jadikan satu video. Jadi ada beberapa video yang ada di YouTube yang bisa adik-adik lihat lagi. YouTube-nya cukup lengkap, ya. Bisa adik-adik lihat perkuliahan kita. Sebenarnya tidak ada masalah, ya. Karena kalau praktek kita udah cukup, adik-adik juga bisa ulang melalui online juga di rumah. Dalam mata kuliah aplikasi database ini, kita ada rubrik penilaian. Jadi rank nilainya ada antara 85 sampai 100, 75 sampai 84, 65 sampai 74, dan kecil dari 65. Jika kriteria kamu sesuai dengan masing-masing kategori ini, nilai kamu kita akan berikan sesuai dengan kategori ini, ya. Jadi kalau seandainya kamu tugasnya telah sesuai, formatnya juga sesuai dan tidak ada yang salah, tampilannya juga rapi, nilai kamu insya Allah 100, ya. Jadi ranknya kamu udah pasti dapat A tuh, 85 sampai 100. Tapi kalau seandainya enggak, contoh nih, tugas kamu selesai, tapi waktunya tidak seperti yang kita harapkan, tidak cepat. Artinya rank nilai kamu antara 75 sampai 84. Terus formatnya juga ada 1-2 yang miss. Tampilan rapi tapi tidak semuanya rapi. Itu rank nilainya 75 sampai 84. Rubrik penilaian ini udah kita masukkan juga di dalam e-learning. Jadi bisa kamu lihat dan pelajari. Jadi kalau seandainya kamu tidak mengerjakan tugas atau sampai sejauh mana kamu mengerjakan tugas, kamu tahu nilainya sampai berapa. Sekarang kita berada di posisi membuat tabel siswa. Silahkan buat field name, nomor induk siswa, data type-nya short text. Di sini kita bisa lihat data type-nya banyak. Ada short text, long text, sampai calculated. Untuk sekarang kita ambil yang short text. Habis itu kita masuk ke field name, nama, kelas, dan data type-nya juga short text. Untuk penggunaan field name, kita tidak boleh pakai spasi. Kalau dalam hal ini kita ganti spasi dengan underscore saja dulu. Pak, Ya, Torik. izin bertanya Pak, Oke, silakan. itu di filmnya kenapa tidak boleh menggunakan spasi ya Pak? Pertanyaan bagus dari teman kamu yang bernama Torik. Dia bertanya kenapa field name kita tidak boleh pakai spasi. Jadi kalau kita lihat data di bawahnya, di sini kan ada nama dan kelas. Nama dan kelas ini sebenarnya kan bukan 2 suku kata, ya. Memang tidak ada spasi. Tapi kalau di database, di saat kita bikinkan field name, seandainya ada spasi di sini, saat kita membuat rumus nanti di bagian formula atau bagian report atau bagian query, nomor ini nantinya dan induk bukan satu field yang sama. Artinya nomor adalah satu field yang terpisah, induk field yang terpisah, siswa adalah field yang terpisah. Kalau seandainya kita pakai spasi. Berbeda di saat kita pakai underscore ataupun strip atau tanda lainnya yang mengakibatkan field name kita tidak terpisah akan spasi. Jadi kalau penggunaannya memakai underscore, ini masih dianggap karena ini satu kesatuan,
Jadi nomor induk siswa akan dianggap satu field yang sama. Untuk field name yang kita buat ini, tabel siswa yang ada nomor induk siswa, nama dan kelas ini, nomor induk siswa kita jadikan sebagai primary key. Caranya, kita blok di bagian nomor induk siswa, habis itu kita tekan primary key-nya. Atau bisa kita klik kanan, habis itu kita tekan primary key-nya. Pak, izin bertanya Pak, kenapa kita harus menggunakan primary key-nya Pak? Oke, saya jelaskan ya. Ya, jadi ada pertanyaan dari teman kamu yang namanya Evita. Kenapa kita harus set primary key di nomor induk siswa? Karena primary key itu gunanya sebagai sumber data kamu sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan sumber data? Kalau seandainya kita contohkan dengan penggunaan KTP, kalau KTP itu nama kita kemungkinan sama dengan orang lain kan? Tapi yang pasti berbeda dari KTP kamu dengan KTP orang lain adalah nomor induk KTP ya. Jadi kalau kita cari basis data nanti kita cari basis datanya cuma nomor induk KTP aja. Ini hal yang sama juga berlaku kalau seandainya kita membuat database mahasiswa nih. Anggap kita mau bikin data pengeluaran atau SPP yang tercatat siswa dalam sekolah misalnya. Siswa itu dalam satu sekolah pasti ada namanya sama ya. Tapi kalau seandainya kita buatkan primary key, yaitu nomor induk siswanya, otomatis kita bisa menarik data cuma dari nomor induk siswa. Nanti nomor induk siswa itu akan menampilkan yang namanya nama orang tuanya lagi, serta informasi lainnya. Jadi primary key itu gunanya adalah sebagai sumber patokan data awal. Sumber data awal itu kita mau lihatnya yang mana, ujung puncaknya yang mana. Itu guna primary key. Dan primary key tidak boleh ada yang duplicate. Maksudnya primary key itu cuma ada satu. Ya, primary key itu tidak ada yang sama. Sama dengan kamu melihat nomor induk KTP kamu. Nomor induk KTP kan tidak ada yang sama kan ya? Begitu juga nomor BP atau nomor induk mahasiswa kamu. Kan belum pernah kamu ketemu nomor induk mahasiswa yang sama dengan kamu kan? Karena nomor induk mahasiswa itu cuma unik. Cuma ada di kamu aja. Kalau sekarang kita ada masuk ke bagian subform wizard. Ini pop-up menu yang muncul setelah menu subformnya kamu lepas. Ya. Nanti ada pilihannya, ada dua tuh. Use existing table and queries and use existing form. Nah, bedanya apa? Use existing form itu muncul kalau seandainya udah ada form lain yang kamu buat. Kita formnya baru pertama kali buat kan? Untuk yang di file ini kan? Kalau seandainya nih kamu salah-salah bikin form, ini kan bagian detail aja nih, subform untuk bagian detail. Seandainya bagian detail ini, di bagian ini kamu salah nih, dan di bagian detail nggak salah, detailnya nggak apa-apa, nggak perlu kamu hapus. Jadi kamu bisa pakai detail yang sama berkali-kali lagi. Tapi kalau ini kan ada muncul. Jadi kita ambil yang use existing tables and queries. Kita lanjut ke next. Ingat tadi kan kalau form kita tadi itu nomor akun sumbernya dari mana? Jurnal D. Nomor akunnya ini kan bagian detail nih. Nomor akun munculnya ini kita input. Munculnya dari mana? Tabel apa nih? Tabelnya? Akun. Detail. Kenapa akun? Kalau akun kan kita udah input di awal tadi kan. Kalau yang detail kan kosong nih. Untuk ngambil datanya baru yang dari tabel akun. Jadi kalau nomor akun dari detail, dari detail. Kalau nama akun dari akun. Debit kredit Jurnal D. dari detail. Dari detail kan. Artinya detail kita kan posisinya kosong nih. Posisinya kosong detail kita kan. Yang nak kita input cuma nama akun yang nak kita input kan. Nama akun kita mau ambil sumbernya dari tabel akun, dia bakal muncul otomatis kalau nomor akunnya kita ambil. Ya. Jadi kan nih nomor akun dari tabel detail, nama akun dari tabel akun, debit kredit dari detail. Nah, kita
kita tinggal ambil satu-satu lagi. Yang pertama apa tadi? Kode akun. Sumbernya dari ini sumbernya dari mana? Detail. Tinggal kamu ambil nih tabel enquiries-nya. Artinya pertama kan tabel akun nih. Artinya kita ambil yang T jurnal D. Iya kan? Kan sama-sama tadi itu. Apa kita ambil? Kode akun. Kode akun nggak? Ya. Kode akun. Habis itu kamu klik yang tanda ini, tanda panah ke kanan. Habis itu apa lagi yang kita perlukan? Nama akun. Nama akun dari tabel T akun. Kamu bisa juga ambil panah kanan. Ambil panah kanannya. Nama akun. Apa lagi? Debit kredit. Debit kredit itu sumbernya dari T jurnal D kan? Nah, tinggal ambil debit sama kredit. Nama akun tadi di jurnal akun. Oke? Nah, kita udah sama belum? Kode pastikan nih kode akun itu dari tabel detail. Nama akun dari tabel akun. Debit kredit dari tabel detail. Habis itu kita lanjut next. Nah, ini yang harus kamu baca. Nggak boleh kamu langsung skip next-nya, nggak boleh. Kamu baca nih. Would you like to define which field link your main form to this subform? Jadi sebenarnya kita bikin ini dia udah langsung nge-detect nih. Sebenarnya form yang kita ambil ini linknya berdasarkan apa? Kalau di sini di deteksinya katanya show jurnal D ini untuk masing-masing jurnal H menggunakan nomor bukti. Harus kamu baca, nggak boleh kamu skip langsung ini. Selalu kamu pastikan baca yang bagian subform misalnya bagian terakhir. Kalau nak keluar dia, nak terhubung dia pakai nomor bukti, nggak usah kamu lanjutkan, ulang formnya lagi. Nomor bukti. Udah ada tulisan nomor buktinya semua? Udah. Kalau udah kita tekan yang next. Nomor bukti. Nah di bagian ini juga ini perlu juga nih. Kalau secara defaultnya nih dia bakal bikin T underscore jurnal D kan tabel kita ini kan. Habis itu ada tulisan subformnya yang tidak ada underscore-nya. Itu spasinya tuh. Ini bakal error. Kita nantinya kalau mau bikin rumus di sini nih. Jadi kita ganti aja ini jadi. Kalau di modul apa? F underscore jurnal D. F underscore jurnal underscore D. Nah, kalau udah selesai itu pastikan kamu bikinnya jangan ada pakai spasi. Itu sifatnya sama kayak kamu bikin filament tuh. Udah? Kalau udah kita tekan finish. Udah muncul? Pak, Ya. saya Sofia Pak ingin bertanya, bagaimana cara agar field tipe yang berjenis nomor tetap menampilkan currency Pak, tetap di rupiah jika file kita berada di komputer yang lain yang formatnya bukan Indonesia Pak? Oke. Terima kasih pertanyaannya Sofia. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Saya coba jelaskan pertanyaan dari Sofia tadi ya. Tadi Sofia bertanya, kalau seandainya file akses kita berpindah ke file komputer lain dan ternyata komputer lain itu format regionnya tidak sama kayak komputer kita. Komputer kita misalnya kan Indonesia. Ternyata format region komputer lain itu United States misalnya. Otomatis currency-nya tapi dalam bentuk dolar. Kita bisa paksa terus filenya akan muncul atau field name-nya tetap dalam posisi rupiah. Kita tinggal masuk ke bagian tabelnya, ambil bagian general, lalu di bagian format itu kita buatkan tanda seperti ini. Formatnya dalam kutip rupiah, habis itu pagar, koma pagar-pagar 0,00. Tapi kalau seandainya susah kita ngafal ini, ada tips dan triknya.
kita bisa coba aja buka Excel. Lalu di bagian Excel itu angka apapun bisa kamu ubah formatnya menjadi currency. Nanti di bagian currency itu kan udah kita set tuh. Kita masuk ke bagian format cell, nanti di bagian custom akan nampak tab-nya formatnya seperti apa. Tinggal kita copy, kita masuk lagi ke bagian akses, lalu kita paste di bagian format. Kalau udah kita paste nih, kita bisa tes, lihat di bagian datasheet view-nya, debit kredit kita akan selalu dalam bentuk rupiah. Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah praktek, pada setiap akhir pertemuan akan ada penilaian pada setiap mahasiswa. Jadi mahasiswa akan diberi penilaian sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah diberi di awal. Oke, jadi ada 27 dari kamu ya. Udah saya periksa, alhamdulillah kamu udah menguasai apa yang kita buat dari awal tadi, dari tabel, query sampai formnya. Jadi untuk pertemuan pertama ini udah cukup baik. Jadi saya harap di minggu depannya, jadi setiap pertemuan ini ada eskalasi kesusahannya, jadi ada tingkatannya. Di setiap pertemuan memang sulit. Jadi saya harap kamu bersabar dan tabah menghadapinya. Kita ketemu minggu depan lagi. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh materi perancangan database telah dimasukkan juga ke dalam e-learning jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. Di dalam e-learning ini berisikan materi-materi yang bisa diakses oleh mahasiswa. Mahasiswa juga bisa mengunduh RPS perancangan database itu sendiri beserta rubrik penilaian seperti yang telah diberitahukan kepada mahasiswa di dalam kelas. Materi-materi perkuliahan ini juga dilengkapi dengan video yang dibutuhkan mahasiswa guna mahasiswa bisa mengulang materi di rumah sehingga pengetahuan mahasiswa akan mata kuliah ini bisa menjadi lebih baik. Bisa kita lihat contohnya di sini penggunaan form design telah disematkan video yang bisa diakses oleh mahasiswa. Demikianlah penjelasan perkuliahan. Dalam video ini berisikan informasi bagaimana proses penjelasan deskripsi perkuliahan. Yang dimulai dari penjelasan RPS, rubrik penilaian, penjelasan materi, tanya jawab dengan mahasiswa, serta materi yang berada dalam e-learning. Demikian video ini saya buat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.